Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa. Jadi, apa sih ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang bervariasi, tergantung pada konteks penggunaan seperti topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antar penutur. Ada pula ragam bahasa menurut para ahli. Jadi, menurut Bahman 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada pula menurut Dendi Sugono 1999 bahwa sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Baik, selanjutnya ragam bahasa dari sudut pandang kebahasaan terbagi menjadi dua, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam bahasa lisan yang standar dan ada juga yang non-standar. Contoh dari standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal, dan dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata penulisan atau ejaan. Baik, ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang bercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam yang bersifat standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Dan ragam tulis yang non-standar kita juga dapat menemukan dalam majalah, majalah remaja, iklan, ataupun poster. Ada pula ciri bahasa lisan dan ciri bahasa tulis. Ciri bahasa lisan, yang pertama memerlukan kehadiran orang lain, yang kedua unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap, yang ketiga terikat ruang dan waktu, dan yang terakhir dipengaruhi intonasi suara. Selanjutnya, ciri bahasa tulis, yang pertama tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal hadir secara lengkap, yang ketiga tidak terikat ruangan dan waktu, dan yang terakhir dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Mungkin sekian pembahasan materi tentang ragam bahasa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.